Assalamualaikum kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan cara ajosi, cara hemat, cara manual, dan asah kreativitas. Oke kawan-kawan, kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai proses balik nama surat-surat mobil atau surat-surat motor. Sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu supaya tidak melebar ya. Yang akan saya bagikan di sini adalah proses balik nama surat-surat mobil dalam provinsi Jawa Tengah dan masih dalam satu kota, khususnya kota Semarang. Yang di Semarang bisa disimak videonya. Pengalaman saya mengurus sendiri, waktunya 3 kali pertemuan atau 3 kali perjalanan dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu tidak berurutan kawan, nanti ada jadwalnya, kita bisa atur sendiri ya untuk yang mutasi keluar dan masuk, tapi untuk yang BPKB itu ada tanggalnya sendiri. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf jika seandainya informasi dari saya nanti kurang lengkap atau ada yang terlewat, harap dimaklumi ya, karena ini pengalaman pertama saya mengurus sendiri, hanya berbekal tanya sana tanya sini. Saya punya niatan untuk membagikan pengalaman saya ini supaya kalian nanti saat mau mengurus surat-surat khususnya balik nama itu tidak bingung ya. Sekarang langsung saja kita mulai kawan. Yang pertama saya nyebutnya apa ya, hari pertama ya. Hari pertama bukan berarti hari Senin ya kawan, jadi hari saat saya melakukan yang pertama kali samsat awal ya. Untuk yang di luar kota ini ditutup ya kawan. Samsat Semarang 3 di Semarang Barat, Samsat Semarang 1 di Semarang Timur. Hari Sabtu ini saya ke Samsat awal. Untuk mengetahui samsat awal kita bisa melihat di STNK ya, alamat pemilik yang ada di STNK. Kita cari atau browsing di Google daerah itu samsat terdekatnya ada di alamat mana, nanti bisa ketemu. Samsat Semarang 3 ini alamat dari pemilik mobil yang lama, yang sebelum saya itu ada di sini ya, di Semarang Barat. Hari Sabtu saya ke samsat awal. Lalu nanti kalau sudah ke samsat, kita parkir mobil, langsung kita buka kap mesinnya kawan, supaya ruangan di mesin itu panasnya berkurang. Dengan maksud petugas gesek nomornya tidak kesulitan. Sebelum kita mengurus, kita siapkan terlebih dahulu berkasnya ya. Adapun persyaratan untuk balik nama yang pertama, jangan salah paham ya, KTP asli pemilik baru atau yang nanti akan dibalik namakan. 2 3 4 nanti kawan-kawan fotokopi berkasnya ini ya, kalian fotokopi di tempat fotokopi terdekat, artinya yang ada di samsat tersebut. Sekalian nanti juga beli mapnya kawan, bilang saja untuk keperluan balik nama. Nah setelah berkas atau syarat tadi di fotokopi, kawan-kawan minta formulir mutasi keluar di loket yang sudah tersedia. Langkah yang pertama selesai kawan ya, kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kawan-kawan langsung ke loket pendaftaran. Berkas-berkas yang sudah siap tadi, termasuk formulir mutasi keluar, dimasukkan ke dalam map ya kawan.
saya lupa mapnya warna merah atau biru, ke loket pendaftaran bagian arsip. Di situ kita masukkan berkasnya, kemudian kita duduk dan nunggu panggilan. Setelah dipanggil, nanti kita akan diberi formulir untuk gesek nomor rangka nomor mesin kendaraan. Setelah itu kita menuju ke bagian pendaftaran gesek nomor rangka nomor mesin. Di situ petugasnya melakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin. Setelah dilakukan proses gesek nomor rangka nomor mesin, kemudian petugasnya akan memberikan stempel, intinya bahwa kendaraan kita sudah digesek nomor rangka dan nomor mesinnya. Selanjutnya kita lanjut ke loket legalisir nomor rangka nomor mesin. Kita masukkan berkasnya, berkas yang sudah kita masukkan atau kumpulkan ke dalam map, termasuk formulir gesek nomor rangka nomor mesin. Kita masukkan ke loket legalisir, kemudian dari loket nanti akan memberikan stempel. Lalu kita kembali lagi ke bagian arsip. Ini masih di kantor Samsat awal ya kawan. Langkah kedua sudah selesai. Berikutnya langkah yang ketiga. Di sini saya akan beri gambaran terlebih dahulu kawan. Di bagian arsip ini terdapat banyak loket kawan. Namun kawan-kawan tidak usah bingung karena di setiap loket itu sudah ada tulisannya masing-masing. Intinya prosesnya sama kawan. Masukkan berkas, lalu nunggu panggilan, kemudian terima berkasnya. Nanti ke loket berikutnya masukkan lagi, nunggu panggilan, berkas diterima, gitu terus pokoknya. Kalau kawan-kawan merasa kebingungan, tanya langsung kepada petugasnya. Nanti petugasnya akan mengarahkan. Jangan khawatir, petugasnya baik-baik semua. Jadi yang langkah ketiga tadi kita masukkan berkas ke bagian arsip. Nanti berkasnya akan berjalan. Setelah itu berkas dikembalikan kepada kita untuk diteruskan ke kantor BPKB untuk minta rekom. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, menuju ke kantor BPKB. Ini masih hari Sabtu ya kawan. Setelah kita ke kantor BPKB, kita parkir mobil atau motor, lalu naik ke lantai 2. Nanti di lantai 2 kita masukkan berkas yang dari Samsat awal tadi dan menunggu panggilan. Setelah dipanggil, kita akan diberi surat keterangan yang isinya menerangkan kendaraan tidak diblokir. Yang kedua, berkas sah dan lengkap. Yang ketiga, bisa dilanjutkan ke Samsat tujuan. Nah, karena waktu sudah mepet, hari Sabtu itu kan setengah hari ya, saya lanjutkan ke hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Jadi langkah yang keempat ini terpotong kawan. Kita lanjutkan yang kedua. Hari Senin dari rumah saya menuju ke kantor BPKB. Ini perlu ditulis ya. Hari Senin. Langkah yang kelima, menuju ke kantor BPKB. Setelah sampai ke kantor BPKB, parkir mobil atau motor, naik ke lantai 2, masih di loket yang sama. Petugasnya akan memberikan berita acara yang menerangkan tentang arsip BPKB dan kartu induk BPKB. Jadi kita nanti dapat lembaran atau surat keterangan itu 3. Selanjutnya masih di kantor BPKB, kita turun ke lantai 1. Ke lantai 1 kita ambil nomor antrean. Setelah nomor antrean kita dipanggil, kita masukkan berkasnya ke loket Samsat. Prosesnya tetap sama kawan, kita duduk nunggu panggilan. Setelah itu kita ke loket nomor polisi. Selanjutnya kita ke loket BRI, membayar sejumlah uang dalam kurung resmi. Setelah melakukan pembayaran, kita kembali lagi ke loket Samsat. Yang selanjutnya akan diberi resi pengambilan BPKB sama petugas. Resi pengambilan BPKB jangan sampai hilang kawan. Di resi tersebut terstempel tanggal pengambilan BPKB baru atas nama kita, dan di resi tersebut juga tertulis syarat pengambilan BPKB.
ini asli coret aja biar nggak bingung. Asli. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang keenam, masih di hari Senin ya. Setelah kita ke samsat awal, parkir mobil, parkir motor, lalu kita menuju ke loket pendaftaran arsip, kita masukkan berkas, kita duduk nunggu panggilan. Selanjutnya kita ke loket bagian fiskal di Samsat 3 atau Samsat Semarang Barat. Bagian fiskalnya ada di lantai 2. Masukkan berkas, kita duduk nunggu panggilan. Selanjutnya kita kembali lagi, kita turun ke loket bagian arsip yang tadi ya. Masukkan berkas, kita duduk nunggu panggilan. Intinya prosesnya seperti itu terus. Selanjutnya kita ke loket BRI untuk membayar sejumlah uang dalam kurung resmi. Setelah kita melakukan pembayaran, kita kembali lagi ke bagian arsip, kita serahkan bukti pembayaran BRI, kemudian kita duduk lagi menunggu panggilan. Setelah dipanggil, berkas diserahkan kita semua. Jadi semuanya kawan, termasuk berkas dari pemilik lama dan cabut berkas atau mutasi keluar selesai. Selanjutnya kita ke langkah ke-7. Ini masih hari Senin 222, ini masih hari Senin. Setelah sampai ke samsat tujuan, parkir motor, parkir mobil, kita menuju ke loket pendaftaran. Kita masukkan berkasnya, lalu minta formulir mutasi masuk. Kita duduk nunggu panggilan. Selanjutnya kita diarahkan ke loket C, loket mutasi masuk atau ganti pemilik, atau lengkapnya loket pendaftaran dan penetapan dalam kurung mutasi masuk atau ganti pemilik. Saya singkat saja loket C itu ya kawan, supaya nanti waktu menjelaskan lebih enak dan lebih cepat. Kita masukkan berkas ke loket C, kita duduk nunggu panggilan. Selanjutnya kita ke loket BRI membayar sejumlah uang dalam kurung resmi. Selanjutnya ke loket C menyerahkan bukti pembayaran BRI. Selanjutnya ke loket supervisi untuk cek kepemilikan. Masukkan berkas, kita duduk nunggu panggilan. Selanjutnya kembali lagi ke loket C, bayar sejumlah uang dalam kurung resmi. Selanjutnya ke loket pengesahan STNK. Nah, di sini kita sudah bisa ambil STNK dan plat nomor kendaraan. Artinya di sini STNK kita sudah jadi dan nanti kita diberi resi untuk mengambil plat nomor kendaraan. Mutasi masuk selesai. Selanjutnya hari yang ketiganya, kemarin itu kan diberi resi pengambilan BPKB ya. Ini harinya hari Jumat. Dari rumah ke kantor BPKB. Ini yang ketiga. Setelah menuju ke kantor BPKB, parkir motor, parkir mobil, ambil antrian BPKB. Selanjutnya menuju ke loket penyerahan BPKB. Ini letaknya di lantai 1 ya kawan. Situ kita masukkan berkas atau syarat pengambilan BPKB. Ini tadi sudah saya jelaskan syarat ambilnya: fotokopi KTP, fotokopi STNK baru atas nama pribadi, dan yang ketiga resi asli. Masukkan persyaratan tersebut, kemudian petugas BPKB akan memeriksa atau mengecek. Jika sudah sah dan tidak ada masalah, petugas yang berada di loket itu akan memberikan BPKB baru untuk kita. Selanjutnya kita tanda tangan yang menerangkan bahwa kita sudah mengambil BPKB baru. Selesai, BPKB bisa kita bawa pulang. Dan ini penampakan STNK yang sudah jadi. Di sini sudah tertulis mutasi masuk dalam provinsi, jumlah yang harus dibayar dalam kurung rupiah, kolom pokok, sanksi administrasi, dan kolom jumlah.
BBN strip KB 380.000, PKB 598.500, SWD KLLJ 143.000, biaya administrasi STNK 200.000, biaya administrasi TNKB 100.000, jumlah 1.421.500. Ini yang di STNK. Yang BPKB sendiri uang jajan, rokok, parkir dan lain sebagainya termasuk fotokopi lain sendiri. Di sini tertulis jumlah 1.421.500, bukan berarti nanti untuk membayar pajak tahunnya sebesar ini, bukan seperti itu ya kawan. Nanti saya akan buat kontennya lagi untuk berapa jumlah atau total uang yang kita keluarkan untuk membayar pajak tahunan. Jadi itu saja ya kawan-kawan, informasi atau pengalaman yang bisa saya bagikan mengenai proses balik nama. Semoga video ini bermanfaat. Salam cara ajosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.